pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan tentang bahaya virus ateisme. Ini kayaknya pertemuan terakhir ya, karena setelahnya untuk mengalami ujian, kemudian setelah ujian untuk liburan, kemudian setelah liburan ada datang santri-santri baru. Allah alam apakah nanti dilanjutkan atau tidak, kita lihat situasi dan kondisinya. Kemarin kita pembahasannya adalah tentang seberbahaya apa virus ateisme ini untuk umat manusia. Kita sudah menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan virus ini sangat berbahaya apabila menyebar di tengah-tengah umat manusia. Bahaya yang pertama, virus ini berbahaya terhadap apa? Akidah. Itu yang pertama, yang paling utama, bahwasanya virus ateisme sangat berbahaya untuk akidah, untuk keyakinan kita. Bahaya yang kedua, bahaya terhadap fitrah. Fitrah manusia dia akan rusak apabila terjangkiti virus ateisme ini. Kemudian yang ketiga, bahaya dan merusak kedamaian rohani. Kemudian yang keempat, dan ini yang akan kita lanjutkan, pembahasan yang keempat, bahwasanya virus ateisme ini bisa merusak akal. Orang-orang ateis, mereka meragukan dengan kemampuan akal manusia, karena kata mereka, akal itu merupakan hasil dari seleksi alam dan evolusi, sebagaimana teorinya Darwin. Kemudian yang kelima, bahaya terhadap sains dan teknologi. Virus ateisme ini berbahaya untuk apa? Untuk sains dan untuk teknologi. Kenapa? Karena kalau kita percaya dengan adanya Tuhan, maka kita yakin bahwasanya alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang membuat aturan itu adalah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang saintis, orang-orang fisikawan, mereka belajar terus dan berusaha untuk mencari tahu tentang aturan-aturan ini, aturan-aturan yang ada di alam semesta ini, sehingga mereka pun akhirnya dengan penemuan-penemuan, dengan penelitian-penelitian yang bertahun-tahun dan puluhan tahun berhasil menghasilkan sesuatu yang besar. Mereka menemukan teori-teori yang hebat yang membuat peradaban manusia menjadi maju dengan pesat hingga sampai pada batas titik kemodernan yang sampai saat ini. Modern yang sangat modern. Dengan apa? Dengan ilmu dari mereka. Ilmuwan ini mereka menemukan teori apa? EMC kuadrat. Mereka menemukan teori apa? Big Bang. Teori ledakan. Mereka menemukan teori gravitasi. Mereka menemukan teori mekanika kuantum. Mereka menemukan teori relativitasnya Einstein yang menjelaskan antara hubungan ruang dan waktu. Penjelasan hubungan ruang dan waktu ini sangat lekat, sangat erat sekali dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW ini pembahasannya sangat erat dengan apa? Teori ruang dan waktu. Kemudian mereka juga menemukan teori elektromagnetik. Mereka menemukan teori lubang hitam yang menjelaskan tentang adanya objek kosmik dengan gaya gravitasi yang sangat kuat. Teori-teori seperti ini ditemukan oleh para ilmuwan fisikawan.
yang mana teori-teori seperti ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teori Big Bang, ledakan, itu ada di dalam agama Islam. Maka dengan banyaknya aturan-aturan yang ada di dunia ini, mustahil yang namanya alam semesta ini yang super kompleks bisa ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Alam semesta yang begitu megahnya, begitu hebatnya, bisa ada dengan sendirinya, itu sesuatu yang mustahil. Pasti ada sesuatu yang menciptakan di balik alam semesta ini. Alam semesta yang bisa diciptakan dengan begitu indah, dengan begitu hebatnya, dengan kerumitan yang super tinggi, maka tentu penciptanya lebih hebat lagi. Sang kreator yang sangat jenius, yang maha segala-galanya, dialah Allah Rabbul Alamin. Bahkan kalau kita mau perjelas lebih dalam lagi bahwasanya alam semesta ini berjalan dengan ketidakteraturan. Itulah peraturannya. Alam semesta berjalan dengan ketidakteraturan dan itulah peraturannya. Alam semesta tidak bisa diprediksi. Bahkan para matematikawan ketika mereka merumuskan peraturan-peraturan alam semesta ini, mereka tidak bisa menemukannya. Kenapa? Mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Itulah alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita akan membahas tentang dalil-dalil atau bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan atau adanya suatu kekuatan yang sangat besar di balik penciptaan alam semesta ini. Karena salah satu metode, salah satu cara untuk membantah kelompok ateis ini adalah dengan cara mendatangkan bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan. Kita datangkan bukti-buktinya kepada mereka. Dan dalil atau bukti tentang adanya Tuhan itu ada 3 jenis dalil. Dan masing-masing dalil ini ada rinciannya masing-masing. Dalil tentang adanya Tuhan, dari 3 jenis dalil ini, yang pertama adalah dalil secara fitrahnya manusia. Yang kedua, dalil secara indrawi. Dan yang ketiga adalah dalil secara akal. Dan masing-masing dari ketiga ini memiliki rinciannya masing-masing. Dalil fitrah secara manusia, rinciannya ada 3 jenis. Kemudian dalil secara indrawi, nanti ada rinciannya lagi. Dalil secara akal juga ada rinciannya lagi. Kita bahas yang pertama, dalil secara fitrah manusia. Fitrah manusia. Secara analogi, kalau kita analogikan itu seperti kita membeli sebuah handphone baru, masih disegel, beli di counter. Ketika kita buka HP tersebut sudah ada isinya. Apa isinya? Aplikasi-aplikasi bawaan. Dari siapa? Dari penciptanya, dari pabriknya. Iya enggak? Kita bisa menemukan aplikasi pesan, kita bisa menemukan aplikasi kamera, kita bisa menemukan aplikasi telepon, kita bisa menemukan aplikasi kalkulator, kita bisa menemukan aplikasi apa lagi? Aplikasi asli dari HP itu? Play Store. Dan yang lain-lainnya. Ini aplikasi-aplikasi bawaan yang kalau kita beli barang tersebut, beli barang baru tersebut, sudah ada aplikasi bawaannya. Iya apa enggak? Iya. Sudah ada file yang ditanamkan di dalam HP tersebut. Demikian juga manusia. Demikian juga kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dan dia lahir ke dunia ini,
bayi itu sudah membawa file asli, file bawaan dari pabriknya, yaitu dari penciptanya yang menaruh file tersebut kepada para manusia itu. Miliaran manusia, mereka semuanya punya file yang sama, tidak ada yang error file tersebut. Jadi ada file-file yang harus di-download, ada file-file yang memang sudah ada dari sananya. HP, file yang harus di-download apa? Instagram buat chattingan, WA buat chattingan, TikTok buat ngeliatin perempuan-perempuan joget yang murahan itu. Ada aplikasi apa? Kutubut Tis'ah. Ada aplikasi apa? Sahih Bukhari. Ada aplikasi apa? Sahih Muslim. Ada aplikasi apa? Al-Quran. Ada aplikasi apa? Banyak. Itu aplikasi-aplikasi yang sudah dari bawaan, ada aplikasi-aplikasi yang harus di-download. Demikian juga manusia. Ada aplikasi bawaan yang memang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada file yang sudah diciptakan atau sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Tapi ada file-file yang harus di-download. Apa file itu? Belajar membaca, belajar menghafal, belajar mengendarai motor, belajar merakit pesawat, belajar berenang, belajar main bola. Ini file-file yang harus di-download sama manusia, sehingga membuat manusia ini memiliki value yang lebih tinggi, lebih mahal. Tapi ketika manusia dari lahir sampai mati adanya aplikasi bawaan tok, nggak ada upgrade-nya. Ini manusia-manusia kayak gini yang merugi nantinya di akhirat. Harus belajar ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Dipakai aplikasi tersebut, dipakai, jangan cuma di-download tok. Download aplikasi Al-Quran cuma di-download, nggak pernah dibuka, nggak tahu kalau ada pembaruan. Demikian juga Al-Quran, demikian juga Al-Hadis yang antum pelajari di sini, antum buka, antum pelajari, antum praktekkan di dunia nyata. Nah, di antara file-file bawaan yang ditanamkan kepada manusia itu file tentang apa? File tentang ketuhanan, file tentang Rabbul Alamin, fitrah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah file yang Allah tanamkan kepada setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Itu file udah ada, gak perlu di-download, dan gak ada manusia yang gak punya file ini. Tidak ada. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Manusia itu lahir dalam keadaan berada di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi, tapi bapaknya yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan anak ini menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan anak ini menjadi seorang Majusi, penyembah api. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum." Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka. Jadi roh-rohnya kita itu diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada roh-rohnya, kepada roh-roh kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka mereka, para roh-roh ini, mereka menjawab, qalu bala, tentu, betul wahai Allah, syahidna, kami menyaksikannya, kami bersaksi dengannya,
an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami melakukannya, kami bersaksi agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah sudah tanamkan file, sudah tanamkan chip kepada kalian semuanya bahwasannya Tuhan kalian itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di hari kiamat kalian enggak bisa nagih di hadapan Allah. Aku enggak ada file itu. Enggak ada. Enggak ada argumen seperti itu, enggak ada. Ya, Allah sudah berikan kepada semua makhluk, kepada semua manusia bahwasanya antum memiliki keyakinan Allah adalah Tuhan kita semuanya. Sehingga nanti ketika wal'iyadzubillah ada orang ateis yang tidak mengakui akan adanya Tuhan, dibangkitkan di hari kiamat, ditanya sama Allah, bukankah aku Tuhanmu? Dia nggak bisa jawab apa? Aku nggak punya file itu, nggak ada di fileku. Historiku nggak ada, di file historiku nggak ada yang seperti itu. Tidak ada ucapan seperti ini. Ya. Kemudian fitrah kita tentang keyakinan akan adanya Tuhan itu masih kuat dan masih ada. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan itu mereka adalah kelompok minoritas. Dan munculnya juga belakangan, bukan muncul udah lama, tidak, belakangan. Dan mayoritas manusia mereka meyakini akan adanya Tuhan, cuma Tuhannya beda. Ada yang Tuhannya api, ada yang Tuhannya patung, dan yang lain-lainnya. Tetapi mereka yakin bahwasanya ada sebuah kekuatan yang sangat besar di balik alam semesta ini, yang mana yang mengatur itu adalah Tuhan tersebut. Ini dalil bahwasanya asal dari manusia itu mereka percaya dengan adanya Tuhan. Islam dan Yahudi, Nasrani juga Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang Tuhannya apa? Sapi. Sapi dijadikan Tuhan sama mereka. Siapa mereka? Hah? Siapa yang Tuhannya sapi? Tetangga antum. Orang-orang India. Makanya yang terjadi sekarang, perang yang terjadi sekarang antara Pakistan dengan India, antum tahu kan beritanya kan? Tahu dari mana? Kan belum liburan. Siapa yang bawa HP? Keyakinan orang-orang India yang mereka meyakini bahwasanya Tuhan mereka sapi, sekarang lagi berantem sama orang Pakistan. Orang Pakistan, orang Islam, mereka meyakini bahwasanya sapi itu termasuk hewan kurban yang boleh dimakan. Sedangkan orang India, mereka meyakini bahwasanya sapi itu mereka adalah Tuhan mereka meskipun mereka nya bau. Nah, yang jadi problem sekarang adalah apa? Pakistan dengan India lagi perang nih. Maka orang-orang Pakistan mereka mempunyai cara, mempunyai triks supaya bisa menghalang-halangi orang India ini dari membunuh orang-orang Pakistan. Gimana caranya? Sapi-sapi yang ada di Pakistan dikasih bendera Pakistan. Sapi-sapi yang ada di Pakistan dikasih bendera Pakistan. Sehingga mereka tidak bisa membunuh sapi-sapi tersebut. Kenapa? Ya Tuhan mereka mau dibunuh. Karena di tempat yang di daerah yang dijadikan sebagai rebutan antara India dengan Pakistan, itu daerah Kashmir namanya. Nah, di daerah Kashmir itu orang-orang Pakistan, siapa dari orang-orang Pakistan yang memakai atribut Pakistan, maka akan ditembak langsung sama orang India, akan ditembak langsung sama tentara-tentara India. Nah, cara mengakilinya begitu. Mereka menggunakan sapi-sapi itu, ya, kemudian difoto atau bukan difoto, dibentuk dengan bendera Pakistan, sehingga bendera-bendera Pakistan itu berkeliaran di daerah Kashmir.
orang-orang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bunuh ini Tuhan, nggak bunuh ngeselin. Tuhan kok ganggu, ya. Makanya cari Tuhan yang waras-waras saja. Kita yang waras saja, ya. Yaitu siapa? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adzannya 19.45 ya? 50. Kita akan membahas tentang tadi dalil-dalil secara fitrah manusia terbagi menjadi 3 jenis. Dalil fitrah secara manusia yang pertama itu secara ilmu dasar, yaitu ilmu yang sudah diketahui oleh setiap manusia tanpa harus dipelajari. Contohnya seperti kaidah sebab akibat, yaitu ketika misalkan antum joglo kepala teman antum joglo kepala teman antum, secara naluri dia akan menengok ke belakang, dia akan mencari tahu siapa yang menjoglo dia. Kenapa dia mencari? Karena dia tahu bahwasanya tidak mungkin kepala dia gerak sendiri begini, tidak mungkin, kecuali yang latah. Ini arti yang beda, ya. Dia tiba-tiba kepalanya dijoglo, dia akan mencari tahu siapa yang menjoglonya, karena tidak mungkin kepala itu terjoglo dengan sendirinya. Ini dalil secara fitrah manusia. Contoh lain, anak kecil dia tahu gunanya kaki itu untuk berjalan, dia tahu bahwasanya gunanya tangan itu untuk mengambil. Apakah ada manusia yang normal tangannya digunakan atau kakinya digunakan untuk mengambil, tangannya digunakan untuk jalan? Nah, ilmu-ilmu dasar seperti ini, siapa kira-kira yang menanamkan file tersebut? Kenapa manusia bisa secara bersamaan mereka berjalan dengan kaki, mengambil dengan tangan? Siapa yang menanamkan file tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, dari dalil secara fitrah adalah dalil dari sisi akhlak, nilai akhlak. Setiap manusia apabila dia diberi bantuan, dia dibantu sama temannya, maka dia secara fitrahnya akan apa? Akan senang karena dibantu sama temannya. Ini semua manusia sepakat. Kalau dia dibantu, dia akan senang. Semua manusia sepakat, filenya sama. Dan ini yang menanamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga apabila melihat ada pencurian, maka secara fitrahnya dia tidak suka melihatnya dan tahu bahwasanya mencuri itu merupakan perkara yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, dalil secara insting. Poin ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'la. Apa ayatnya? Sabbihisma rabbikal a'la. Ahsan. Terus alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini dalil manusia dikasih insting oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan takdir dan memberi petunjuk. Petunjuk ini maksudnya adalah insting. Bagaimana seekor singa, bagaimana seekor singa dia bisa tahu cara berburu hewan? Bagaimana singa bisa tahu titik untuk menggigitnya adalah bagian leher? Dari mana dia tahu? Apakah ibunya ngajarin, nak, itu keledai, kalau kamu mau berburu, gigit bagian lehernya? Apakah begitu? Tidak. Mereka sudah secara naluri
tahu untuk berburu adalah gigit bagian lehernya. Coba bagian kakinya, kuda digigit bagian kakinya, ketendang ya. Maka dia tahu. Bagaimana seekor hewan dia bisa mendatangi atau tahu caranya untuk mendatangi betinanya. Apakah dalam dunia perhewanan dikasih tahu? Beda dengan kita manusia. Manusia dikasih tahu, ada pelajarannya. Tetapi hewan, dia tidak diajari bagaimana cara untuk mendatangi betinanya. Dia sudah secara naluri tahu. Oh, ini betina nih, bisa didatangi. Kita contohkan bagaimana sebuah insting itu bekerja. Kita bisa datangkan seekor sapi jantan. Kemudian di depan sapi jantan tersebut ada sapi betina dan ada satu cewek, cantiknya luar biasa. Sapi ini secara insting milihnya siapa? Sapi betina. Itu insting ketika dia bekerja. Kalau antum? Kalau antum apa namanya? Nggak jadilah, ini direkam. Demikian juga secara insting yang paling mengejutkan apa? Berang-berang. Antum tahu berang-berang? Tahu. Berang-berang ketika dia bikin bendungan, bagaimana dia tahu cara membuat bendungan yang hebat? Ketika air mengalir ke sana, bendungannya bentuknya begini. Dari mana dia tahu? Itu adalah file yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan cara bikin bendungan seperti itu kemudian diadopsi oleh siapa? Oleh umat manusia. Manusia ketika mereka bikin bendungan, mereka mengikuti metodenya berang-berang. Manusia belajar. Manusia nggak punya file ini, nggak punya file bawaan ini, makanya mereka belajar, mereka mendownload filenya. Lewat apa? Lewat berang-berang. Tapi berang-berang, filenya udah asli, bawaan dari Allah Subhanahu wa taala, bawaan dari lahir yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lebah, ketika dia lahir dia sudah tahu tugasnya ketika dia lahir ke dunia ini mau jadi apa. Nggak perlu belajar dulu, karena filenya sudah ada, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai ayat 69. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan, Tuhanmu menaruh file kepada para lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbik dzulula. Kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Jadi madu itu macam-macam warnanya, ada yang kuning, ada yang kuning tua, ada yang kuning muda, ada yang hitam, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang manis banget, ada yang encer, ada yang kental, ada yang sampai dibalik dia nggak bisa keluar. Itu jenis madu yang paling mahal. Demikian juga manusia, dia punya file jenis insting yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia secara fitrahnya, secara insting dia meyakini akan adanya Tuhan yang menciptakan dirinya. Bahkan ini perhatikan ya, sebentar lagi. Bahkan pernah terjadi sebuah kejadian. Bapak ibu suami istri ini dia ateis. Kemudian lahirlah anak. Anaknya yang masih kecil ini ditanamkan kepadanya, diberikan syubhat-syubhat tentang ateis. Apa respon anaknya? Dia menolak, dia membantah syubhat-syubhat yang diberikan sama kedua orang tuanya. Dari mana anak kecil ini bisa bantah?
dari file yang dia punya yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membantah orang tuanya dengan file yang ada di dalam dirinya. Apa rumus file yang ditanamkan di dalam jiwa kita itu? Ada rumusnya enggak? Apa rumusnya? Ini rumusnya. Rumus file yang ditanamkan kepada kita tentang ketuhanan VMAT2. Cari di Google. VMAT2 tanpa ada spasi. Antum cari, itu adalah rumus tentang ketuhanan yang ada di dalam jiwa kita. Setiap manusia ada. Rumus ini ditemukan oleh seorang ilmuwan genetik. Maka dengan apa yang telah kita jabarkan, seharusnya kita semakin percaya dengan adanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Sampai sini dulu pertemuan kita. Aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.